Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para saudara-saudara kalian, jamaah musalla Jabar Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyempatkan waktu kembali untuk hadir di mushola ini dalam rangka untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita apa yang kita jalankan ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan baca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salih ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita baca hari ini halaman 26. Faslun wa yahrumu 'ala rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumu bidhahabi wa yahillu lin-nisa'i wa qaliludz dhahabi wa kathiruhu bitahrimi sawa'un wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibraisai wa ibrasamu ghaliban. Faslun, ini pasal akan menjelaskan tentang haramnya laki-laki berpakaian yang pakaiannya dari sutra. Dengan jelas dalam kitab ini bahwa yahrumu 'ala rijal, haram bagi orang laki-laki, yaitu lubsul hariri. Hariri itu maknanya sutra, memakai pakaian yang dari bahan sutra yang asli. Dan juga yang kedua, diharamkan bagi laki-laki wa takhattumu bidzahab, memakai cincin bidzahabi yang dari emas, ya, memakai cincin yang dari bahannya emas. Itu yang diharamkan bagi laki. Yang satu pakai pakaian dari sutra, yang kedua cincin dari emas, diharamkan bagi laki-laki. Bagaimana buat perempuan? Wa yahillu lin-nisa'i, buat perempuan mah dihalalkan atau dibolehkan. Jadi antara pakaian laki dan perempuan itu berbeda. Bedanya ada yang diharamkan bagi laki-laki, tapi bagi perempuan dibolehkan. Berarti tidak semua pakaian boleh dipakai oleh laki-laki.
ternyata ada larangan bagi laki yang nggak boleh memakai pakaian yang terbuat bahannya dari sutra. Dan lagi juga sutra itu kan bahannya mahal harganya. Jadi daripada kita beli baju dari sutra, mendingan buat beli iya. Timbul pertanyaan, emangnya kenapa laki-laki nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai cincin yang bahannya dari emas? Karena pakaian itu bisa menyebabkan orang jadi bangga dengan pakaian. Biasanya kalau pakaian yang mahal, apalagi yang dari sutra asli, itu biasanya yang makainya jadi bangga, sombong karena pakaiannya. Lain lagi kalau orang pakai baju ini bahan biasa, nggak ada perasaan bangga itu. Apalagi kalau makainya dari bahannya kain kapan. Lu baju kayak dari apa? Kain kapan, boro-boro bangga. Ada baju termahal aja, baju termurah berarti ya. Kalau baju termahal sutra, kalau yang termurah kain kapan. Jadi nggak ada orang bikin baju pakai bahannya dari kain kapan, karena saking murahnya. Nah ibu, nah jadi sekalian akan Allah, jadi pakaian ini sebetulnya manfaat atau kelebihan faedah daripada pakaian itu sebenarnya buat umat Islam untuk menutupi aurat, bukan untuk bangga-banggaan. Fungsi atau manfaat daripada pakaian bagi Islam itu ya untuk menutupi aurat. Mau yang mahal, mau yang murah, yang penting tutup auratnya, tertutup. Itu manfaat daripada pakaian. Tapi melihat kondisi zaman sekarang ini, pakaian bukan untuk menutup aurat, tapi mengikuti model. Mau nutup aurat, nggak nutup aurat, yang penting modelnya. Terutama pakaian perempuan nih. Kalau laki mah modelnya begini-begini aja pakainya. Ya beginilah kira-kira. Nggak ada yang aneh gitu. Tapi kalau kita lihat pakaian perempuan, waduh, modelnya juga macam-macam gitu. Ya, ada yang panjang buat ke belakang. Udah macam-macam pakaian perempuan tuh. Yaitu yang diutamakan apanya? Bukan tutup auratnya, tapi modelnya. Nggak lihat mau tutup aurat enggaknya, yang penting modelnya paling bagus. Itu terutama pakaian perempuan. Kalau laki mah jarang yang modelnya macam-macam lah. Gitu. Nah, tadi yang dimuliakan Allah, kalau bicara pakaian berarti ada hubungan juga dengan aurat. Karena memang fungsi pakaian untuk menutup aurat. Di awal kita sudah pelajari bahwa aurat yang wajib ditutupi oleh laki oleh kita laki-laki adalah baina surah wa rutbah, antara pusat sampai lutut. Ini yang wajib tertutup dengan pakaian kita. Cuman antara pusat sampai lutut saja, baik dalam sholat maupun lagi luar sholat. Tetap yang wajib ditutup oleh laki-laki antara pusat sampai lututnya. Cuman itu yang wajib ditutupi, yang nggak boleh dilihat oleh orang lain.
baik dalam rumah maupun di luar rumah, baik sholat maupun lagi nggak sholat, itu yang wajib ditutupi oleh pakaian kita laki-laki. Tapi kalau perempuan beda lagi, aurat yang wajib ditutupi oleh pakaiannya. Mana aurat perempuan? Dalam fikih juga dibaca bahwa aurat perempuan itu jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Di seluruh tubuhnya bagi laki perempuan mah aurat. Sampai ke rambut-rambut aurat, telapak kakinya pun aurat. Itu seluruh badannya bagi perempuan mah aurat yang wajib ditutup oleh pakaiannya itu. Apalagi kalau sudah keluar rumah. Apalagi kalau sudah keluar rumah, itu sudah wajib ditutup seluruh tubuhnya, hatta sampai muka dan telapak tangannya pun harus tertutup juga. Itulah sebut dengan jilbab ya. Di dalam surat apa tuh An-Nisa kalau nggak salah, Nabi dapat wahyu dari Allah. Kata Allah, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika walin wa nisa'i yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada istrimu dan anak perempuanmu dan wanita muslimah, hendaklah yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah untuk menutupi tubuhnya dengan jilbab-jilbabnya. Yang disebut jilbab itulah yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu pakaian yang wajib dipakai oleh wanita muslimah. Kalau dalam sholat, apakah semua harus tutup? Enggak. Kalau sholat mah ada yang boleh dibuka, bahkan mesti dibuka. Apa? Wajah dan telapak tangan. Kalau sholat ini wajib dibuka bagi perempuan, dan wajahnya pun dibuka kalau sholat. Tapi kalau luar sholat tutup seluruhnya, kecuali di dalam rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri nggak perlu tutup semua perempuan itu. Dalam rumah sendiri ya, kita dengan sesama muhrim, dengan keluarga, mana yang wajib tutup? Sama dengan laki-laki. Bagi perempuan kalau dalam rumah yang wajib tutup sama dengan aurat laki-laki, ma baina surra wa rukbah, antara pusat dan lutut saja. Itu kalau dalam rumah. Cuman kayaknya jelek amat ya. Walaupun dari rumah yang dari sini doang kemana itu, ini kemana-mana tetap aja jelek juga, dan gak bagus juga walaupun boleh. Itulah sebut pakaian ya. Jadi pakaian ini perlu diperhatikan baik laki maupun perempuan. Kembali bahwa laki-laki haram hukumnya pakai sutra yang aslinya ya, yang betul-betul memang asli sutra, yang memang harganya mahal sekali. Kalau sutra cuma mereknya doang sutra, tapi pakainya bukan dari sutra, itu mah boleh. Kan ada tuh kayak kita beli kain sarung, itu kan ada mereknya sutra asli ya, Samarinda. Itu belum tentu aslinya. Masa sutra asli cuma 100.000. Kain itu kadang-kadang itu bukan yang aslinya lembut, tipis dan sebagainya, dan mahal. Memang bahannya dari yang mahal. Yang kedua, laki-laki ini yang diharamkan pakai cincin dari emas. Cincin dari emas, bukan nggak boleh pakai cincin, laki-laki boleh, bahkan sunnah pakai cincin itu, karena Rasul juga pernah pakai cincin.
Cuman yang bolehnya kalau batangannya itu asli dari emas, ya. Bukan cincin doang. Kalung pun laki-laki nggak boleh pakai kalung dari emas. Kan ada kadang-kadang tuh laki-laki muslim tapi pakai kalung emas, ya. Cincin juga nggak boleh. Gimana kalau perak? Perak mah boleh, perak boleh. Itu yang diharamkan. Wa yahilu linisa, bagi perempuan dibolehkan. Perempuan dibolehkan pakai sutra atau pakai emas. Tapi dengan catatan, walaupun boleh perempuan pakai emas, jangan berlebih-lebihan. Emang ada orang yang pakai emas pakai berlebih-lebihan? Banyak sekarang. Kalungnya, cincinnya, apa namanya, gelangnya sampai sini kemari. Kalau jalan bunyi krotok-krotok, itu berlebihan, ya. Kalau sampai berlebih-lebihan malah nggak boleh juga. Walaupun boleh pakai emas, tapi berlebihan udah jadi nggak boleh lagi. Itu tadi alasannya. Karena kalau orang sudah berlebihan, apalagi pakai emas yang berlebihan, itu nantinya timbul sombong. Yang timbul kesombongan itu, ya. Gimana nggak jadi sombongnya, ya, kalau udah kayak begitu. Kondangan, kalau udah kondangan dilihat orang banyak, udah begini udah. Itu bawa kemari tuh. Nyuruh bikin air, bawa itu produk-produk. Sombong jatuhnya. Ini namanya perhiasan, ya. Perhiasan. Baik emas, intan, permata, pakaian juga termasuk perhiasan. Gitu. Makanya ada hadis Nabi mengatakan ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Semua yang berhubungan dengan dunia namanya perhiasan. Jadi yang sebut perhiasan itu bukan hanya emas atau perak atau intan mata. Semua yang namanya dunia perhiasan. Yang akan jadi kebanggaan manusia. Namun kata Nabi, wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia, ya, kembali, dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia ada perhiasan yang paling bagus. Apa itu? Al-mar'atus sholihah, istri yang soleh. Walaupun istri yang soleh itu nggak pakai emas, nggak pakai sutra, tapi kalau dia soleha, dia adalah perhiasan yang paling bagusnya perhiasan. Jadi yang dilihat bukan penampilannya atau luarnya, jadi yang dilihat dalamnya wanita itu, hatinya cantik, bukan hanya fisik yang cantik, tapi hatinya yang cantik. Namanya wanita soleh. Di perhiasan dunia yang paling bagus ya wanita soleha. Kalau ada yang tanya, emang wanita soleha yang cirinya seperti apa sih? Saya pengen tahu nih ciri wanita soleha. Nah, itu kan ada yang jawab udah. Kata Nabi, idza nazarta saratka. Sekalian ngomong udah. Idza nazarta saratka, kalau suaminya lihat itu menyenangkan hati suaminya. Nazarta itu melihat. Kalau dilihat sama suaminya senang melihatnya. Bukan orang lain yang senang, tapi suaminya. Dilihatnya enak gitu. Menyenangkan hati suaminya. Kalau suaminya lagi ngelihat istrinya. Apakah dari pakaiannya atau dari akhlaknya atau dari omongannya, yang jelas setiap suaminya melihat menyenangkan hati suami. Bahasanya lembut,
tutur katanya memang enak didengarnya, penampilannya pun di depan suami cakep, cantik, gitu. Pakaiannya pun sesuai gitu, yang pantas dipakainya gitu. Kadang-kadang pakaian kan ada yang nggak pantas dipakai, yang pantas dipakainya sehingga istrinya, suaminya senang lihat. Ada pakainya nggak enak dilihat kan, pakainya pakai ini apa namanya, daster, udah gitu udah sobek keteknya, masih dipakai baik, maksud suaminya lihat, oh pakai dasar sobek jadi dipakai baik. Nah, apalagi mau tidur lagi kayak dasar, kok dasarnya udah banyak sobekannya, pakai peniti lagi. Nah, itu kurang dilihat sama suami. Satu tuh cirinya wanita soleh, istri soleha, idza nazarta syaratka, kata Nabi. Wa idza amartaha ata'atka, tadi itu kalau disuruh sama suaminya dia taat, nurut. Diperintahkan sama suaminya, disuruh apapun perintahnya ditaatin oleh istrinya. Itu tanda, atau sebutnya tanda-tanda istri soleh. Kata suaminya, "Mah, ntar malam tahajud ya, jangan banyak-banyak mah tahajudnya, cukup 8 rakaat." Kata istrinya, "Siapa saya mau tahajud kena perintah. Besok pagi ya, jangan tinggalkan sholat duhanya. Walaupun dikerjakan sholat duha sampai 4 rakaat, yang penting jangan tinggalkan laksanakan sholat duha." Siapa? Jadi apapun yang diperintahkan suaminya ditaati. Cuman pertanyaan, kira-kira ada nggak suami yang nyuruh sholat tahajud? Ada nggak suami yang nyuruh sholat duha? Ada nggak suami yang nyuruh baca Quran tiap hari? Kayaknya jarang banget ini. Padahal kalau ada suami nyuruh itu luar biasa. Istri yang solehah ditaatin sama istri solehah. Gitu. Kita kan rata-rata merintahnya urusan makan doang. Ntar nyayur masak asem ya, gitu kata bapaknya. Siapa? Masak asem disuruh. Jadi kalau bagus perintahnya urusan kerjaan atau urusan ibadah lah gitu. Nah itu wa idza amartaha ata'atka. Ketiga tandanya wanita salehah adalah wa idza gibta, kalau lagi suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya. Jaga dirinya dan dia jaga harta suaminya. Suaminya berangkat nih Jakarta, itu ada harta suaminya dijaga, artinya nggak diambil, walaupun adanya di kantong yang mau dicuci. Kantong baju suaminya kan kotor mau dicuci, pasti lihat kantongnya ada duit 100.000. Kira-kira diambil apa kagak itu? Diambil. Alasannya apa? Gua nemu katanya. Nemu duit 100.000 di kantong. Bukan nemu itu mah. Nah, dijaga betul, diambil tapi tidak dimanfaatkan, tidak dipakai. Menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya. Gitu. Enggak, bukan suaminya berangkat dia ikut berangkat juga. Nah, enggak jaga diri. Itu wanita salehah tandanya. Jadi pakaiannya harus rapi, tutup aurat dan lain sebagainya. Timbul pertanyaan, gimana kalau pakai emas laki-laki ini sedikit, boleh enggak gitu? Kita bikin cincin, tali cincin tapi campurannya ada emasnya, enggak banyak emasnya, sedikit. Jawabannya wa qaliluz zahabi wa kasiruhu bitahrimi sawaun.
sedikit emasnya maupun banyak, fitahrimi tetap haram, sawaun sama saja. Kita jangan bikin cincin itu walaupun campurannya cuma 1 gram emas, yang lain pakai apa tuh, merek perak, emasnya cuma 1 gram 2 gram, tetap diharamkan bagi laki-laki. Harus memang murni peraknya, nggak tercampur dengan emasnya. Termasuk dulu ada pertanyaan, gimana kalau emas platinum, emas putih namanya. Nah, emas putih kalau memang aslinya emas putih itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu tadi tercampur dengan emas kuning gitu ya. Kalau aslinya. Jadi yang di sini yang dipermasalahkan emasnya, emas yang kuning. Karena platinum itu baru zaman sekarang adanya. Zaman dulu nggak ada platinum itu. Jadi istilahnya kalau nggak tercampur atau tidak dicampuri dengan emas yang kuning itu boleh saja. Wa qalilu dzahabi wa kasati fitahya sawa. Atau yang kedua, bagi laki-laki pakai pakaian yang tercampur antara sutra dengan katun atau bahan yang lain, boleh nggak? Nggak asli murni dari sutra, tapi campuran sutra dengan bahan yang lainnya. Jawabannya, wa idza kana ba'du saubi ibraisaman itu adalah sutra yang mahal. Wa ba'duhu, dan sebagian lagi kutnan dari katun, dari bahan biasa. Kalau ada pakaian laki-laki yang bahannya campuran antara sutra dengan kain biasa, jaza labsuhu, boleh pakainya, boleh dipakai. Jadi kalau dicampur pakaian mau boleh laki-laki ini kalau antara katun atau bahan yang lain dengan sutra, ada sutranya tapi juga lebih banyak katunnya, itu diperbolehkan bagi laki-laki. Jaza labsuhu, boleh pakaian itu. Beda lagi dengan emas ya, kalau emas mah dikit pun nggak boleh. Tapi kalau pakaian mah seandainya ada sutranya di baju kita, ada sutra aslinya di kain kita, itu boleh. Yang penting lebih banyak yang katunnya ketimbang sutranya. Malam yakuni ibrasan galiban, selagi memang sutranya tidak terlalu banyak, hanya sekedar campuran saja bahannya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, yang berhubungan dengan masalah pakaian. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mungkin lanjut dengan pasal berikutnya. Faslun wa yalzamu, ini beda judul, beda bahasan. Pasal yaitu tentang wa yalzamu bil mayyit, wajib pada wanita, pada orang yang meninggal dunia, arba'atu asya'a, 4 perkara. Ini maksudnya apa? Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ada berapa kewajibannya yang hidup terhadap yang sudah meninggal dunia? Yaitu jawabannya ada 4 perkara. Jadi kewajiban kita yang hidup terhadap yang meninggal dunia ada 4 kewajiban. Yang pertama, gusluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, yang kedua membungkusnya atau mengkafankannya. Wa sholatu, dan mensolatkannya alaihi, atas mayit. Wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jadi kewajiban orang yang hidup terhadap yang mati itu 4 perkara. Wajibnya wajib apa? Kan wajib itu ada 2, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Yang disebut wajib bagi yang meninggal dunia wajib apa? Jawabannya wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Kalau wajib ain seperti sholat 5 waktu itu namanya wajib ain, yang nggak bisa diwakilkan oleh siapapun.
harus kita sendiri yang mengerjainnya. Itu namanya wajib ain. Tapi kalau wajib kifayah boleh diwakilkan oleh orang lain. Maka yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Nah, yang pertama memandikan. Kalau di kampung ini atau di komplek ini ada yang satu meninggal dunia, ada yang meninggal satu orang ini, maka sekomplek ini berkewajiban untuk memandikannya. Sekomplek berkewajiban untuk memandiinnya. Gitu. Di sekomplek ada berapa rumah nih? Banyak ya. Ada 150. Berarti 150 wajib mandiin mayit itu. Semuanya kena wajib. Semuanya wajib. Mandiin semua. Tadi karena wajibnya kifayah boleh diwakilkan oleh 2-3 orang. Jadi yang lain nggak mandiin nggak dosa. Kenapa? Sudah ada yang mewakilkannya. Itu namanya wajib kifayah. Sebetulnya yang kena kewajiban semuanya kena kewajiban. Kalau seandainya ada satu mayit tidak dimandikan oleh seorang sekomplek itu, nggak ada yang mandiin, maka sekomplek dosa semuanya. Itu maksud kifayah itu begitu. Kalau ada 1-2 orang yang mandiinnya, ya itu yang lain yang nggak mandiin nggak dosa semua. Satu tuh. Wa takfinuhu, yang kedua kewajiban orang yang hidup terhadap yang mati. Takfinu, apa takfinu? Mengkafankannya, membungkusnya dengan kain kafan. Ini pun kewajiban sekomplek atau sekampung. Kewajiban semua bungkus semua. Wah, kalau semua sekampung bungkus mayit satu, ke pakaian megangnya banyak orang malah ribet ya, malah repot. Makanya inilah wajib kifayah, boleh diwakilkan oleh 2 orang atau 3 orang. Yang lain yang nggak ngebungkus nggak dosa. Kenapa? Udah ada yang wakilkan. Wassalatu alaihi, dan kewajiban orang yang hidup terhadap yang meninggal dunia adalah mensolatkan mayit. Nah, kalau sholat mah bisa tuh sekampung karena tempatnya luas. Bahkan semestinya walaupun tadi boleh diwakilkan oleh 3 orang, ya semestinya yang menyolatkan sekomplek gitu. Karena kalau nyolatin mah memang tempatnya luas dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang nyolatkan lebih daripada 40 orang. Kata hadis Nabi, bila mayit disolatkan oleh 40 orang laki-laki, ya bukan perempuan, yang 40 orang laki itu nggak pernah musyrik kepada Allah, artinya orang soleh, orang yang nggak pernah musyrik kepada Allah, 40 orang itu, maka ini akan meringankan siksaan si mayit itu dalam kubur. Jadi seharusnya mayit ini disiksa habis-habisan oleh malaikat karena disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang nggak musyrik kepada Allah, maka ini si mayit ringan siksaannya, diringankan siksaannya dengan sebab disolatin oleh 40 orang laki-laki. Jadi kalau nyolatin mah nggak perlu diwakilkan, semestinya semuanya ikut menyolatkannya. Karena amat besar faidahnya buat si mayit yang disolatkan oleh 40 orang tadi, minimal 40 orang. Minimal ya, bukan maksimal. Maksimal mah bisa 100, bisa 1000. Semakin banyak yang nyolatin nantinya semakin manfaat buat si mayit itu. Wadabnuhu, dan yang keempat kewajibannya adalah menguburkannya. Setelah disolatkan, maka si mayit langsung dikuburkan. Itu pun kewajiban yang masih hidup terhadap yang meninggal dunia.
ada permasalahan gimana kalau seandainya yang mayitnya itu orang yang matinya mati syahid, maka apakah dia tetap dimandiin dan disolatin? Jawabannya wasnani, tidak ada dua mayit, la yughsalani yang tidak wajib dimandiin, artinya nggak perlu dimandiin, wala yusolli dan tidak perlu disolatkan alaiha terhadap dua mayit ini. Dia ada dua mayit yang nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolati. Siapa itu? Yang pertama, asyahidu fi markatil musyrikin, yaitu orang yang mati syahid dan di dalam perang melawan orang-orang kafir musyrikin. Jadi kalau ada orang yang mati syahid, itu mah nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin. Orang yang mati syahid, syahidnya kena perang melawan orang-orang musyrikin. Seperti dulu di zaman sahabat dengan Rasul ada perang namanya perang Uhud. Perang Uhud itu perangnya memang di Gunung Uhud, Madinah ke Uhud, dari yang orang musyrikin dari Mekah. Ada perangnya di Jabal Uhud. Itu ada kaum muslimin sampai ada 70 orang yang meninggal dalam keadaan syahid karena perang melawan orang-orang kafir musyrikin. Itulah sebut syahid. Gimana orang yang perang dalam membela agama Allah sampai dia mati? Nanti kalau dia mati nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, kubur aja langsung. Bahkan pakaiannya, darahnya pun nggak perlu dicuci, nggak perlu dibersihin, dah pakaiannya dikubur. Itu karena mati syahid. Ya. Tapi itu namanya syahid perang. Kalau syahid yang lain masih tetap dimandiin dan disolatin. Karena ada juga orang yang mati syahid bukan dengan sebab perang. Seperti orang meninggal dunia karena sebab tenggelam, mati karena sebab tenggelam, itu mati syahid. Tapi kalau itu mah tetap kalau ketemu dimandiin dan disolatin. Yang kedua, termasuk mati syahid adalah orang yang matinya karena sakit perut. Sakit perut jadi mati syahid. Contohnya seorang ibu melahirkan, itu kan awalnya dengan sakit perut. Jadi melahirkan sampai ia meninggal dunia. Itu matinya ibu yang melahirkan namanya mati syahid. Tapi yang begitu mah tetap mandiin dan sholatin. Kalau kata orang kampung mah, kalau lagi melahirkan mati namanya mati beranak. Mati beranak. Mati beranak tuh malah serem katanya. Oh, ada orang mati beranak ya. Serem, padahal syahid itu ya. Atau orang yang kena kecelakaan, tabrakan, sudah mati, itu mati syahid. Tapi yang begitu mah tetap wajib dimandiin, disolatin. Yang nggak wajib dimandiin, nggak disolatin, itu mah matinya karena perang dengan orang-orang kafir musyrikin. Beda ya. Jadi nggak setiap orang yang mati syahid dia nggak boleh mandi dan mandiin. Jadi ini mah yang betul-betul membela agama Allah sampai tangannya putus, kakinya putus, lehernya putus, itu yang begitu. Ya nggak perlu dimandiin dan nggak perlu disolatin. Kemudian satu lagi yang nggak perlu dimandiin dan nggak perlu disolatin, siapa? Wasiktu alladzi lam yastahila sharikhan, anak atau hijabang bayi yang belum ada suaranya. Ini bayi dilahirkan, dia ini bayi keluarnya, lahirnya
Kayak puasa sekarang semua prematur kalau saya, yang belum bisa keluar suara, nangis yang nggak bisa nangis, tapi dia sudah lahir, dilahirkan, cuman nggak keluar suara, mati meninggal dunia, namanya prematur lah. Itu nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin. Kalau bayi yang prematur, kan biasanya bayi itu kalau yang normal begitu lahir langsung nangis, ya nangis tuh. Nah itu mah kalau nangis sudah sehari tetap dimandiin dan disolatin. Ini mah lahir nggak nangis nggak apa, mati. Itu matinya nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin. Cuma dua yang tidak boleh atau yang tidak perlu dimandiin dan disolatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti kita teruskan gimana mandiinnya, gimana mengkafankannya, bagaimana nyolatinnya. Ini panjang bahasan ke bawah. Cuma ada satu kisah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada mayit meninggal dunia, orang meninggal dunia, itu ternyata masih ada rasa si mayit itu. Memang sudah mati, sudah meninggal dunia, ruhnya sudah nggak ada. Tapi sebenarnya mayit itu masih punya rasa, ada rasa itu. Tapi yang tahu hanya mayit, rasanya itu. Orang yang melihatnya nggak tahu dia sedang merasakannya. Jadi nggak begitu mati udah begitu saja kayak bangkai biasa, enggak. Jadi mayit manusia meninggalnya walaupun meninggal dunia tapi rasanya masih ada, nggak habis semua. Nih Nabi cerita, gimana ceritanya? Ketika ada mayit bagus mayitnya, amal solehnya banyak, imannya bagus, soleh lah tuh orang meninggal dunia. Maka ketika dimandiin si laki-laki atau perempuan yang soleh itu, yang bagus itu meninggalnya, itu mayit ngomong sebenarnya. Lagi dimandiin dia ngomong. Apa bahasa mayit itu? Ini saya dimandiin pakai air apa ini? Kok nikmat banget dimandiin dengan air seperti ini. Baru kali ini saya dimandiin seenak ini. Itu perasaan mayit itu gitu. Cuman kita nggak tahu dia ngomong gitu tuh. Rasanya enak banget dimandiin kayak begini. Baru kali ini saya mandi kayak begini enaknya. Padahal cuma air keran doang. Iya, air keran doang, sama aja dengan orang biasa. Tapi perasaan si mayit itu rasanya seneng, nikmat lah. Itu kalau mayitnya mayit yang baik, mayit yang bagus. Jadi ada perasaan. Makanya kalau kita mandiin mayit jangan digosoknya keras-keras. Nonton mayit gosoknya kencang banget. Mayit itu punya perasaan itu. Apalagi kalau mayitnya jelek, waduh, yang mandiin ganas banget. Waduh, macet itu mayit itu. Sebaliknya kalau mayitnya penjahat, mayitnya orang nggak pernah ibadah, mayitnya nggak pernah beriman, walaupun memang dia Islam gitu, dia mati. Itu kalau mati ada perasaan juga sama dia. Panas ini, saya dipakai, dimandi sama apa ini, panas banget. Tuh ada perasaan gitu. Mayit itu masih merasakannya, walaupun udah nggak bisa napas dan lain sebagainya. Ini kata hadis Nabi ya. Kemudian selesai dimandiin kan langsung dibungkus, dikafankan. Sama kalau mayitnya baik, mayitnya orang saleh, mayitnya orang yang rajin ibadahnya, itu ngomong juga itu. Kata mayit itu, saya baru pakai pakaian seindah ini, padahal cuma kain kapan doang. Ini pakaian apa sih ini? Padahal itu pakaian kapan, tapi kata dia pakaian yang sangat indah, bagus, enak dipakainya. Kalau mayitnya bagus, rajin ibadahnya mayit. Tapi kalau mayitnya jelek, nggak pernah sholat,
nggak pernah ibadah. Nah, ini udah kayak dipakein apa gitu panasannya. Begitu selesai dikafankan, dibawa ke masjid atau musola, disolatkan. Begitu disolatkan, dibacain Fatihah, doa buat mayit. Jadi yang terdengar oleh mayit itu yang disolatkan oleh orang banyak, dan sholat wah mayitnya orang saleh, orang baik, masya Allah, perasaannya indah amat. Ini suara apa ini? Fatihah tuh terasanya indah, kedengarannya enak Pak. Padahal Fatihah, pada doa. Kalau mayitnya saleh. Tapi kalau mayitnya nggak bener, mayitnya orang jahat, walaupun dipatihain, dipatihah jadi kebugan dia, jadi apa namanya, siksaan buat si mayit. Selesai disalati, dibawa kemana? Ke kuburan. Kan digotong tuh, ya rata-rata mayit digotong. Pakai apa biasanya? Pakai keranda. Kalau kita nyebutnya apa? Kurung batang. Keranda atau kurung batang itu lagi digotong sama 4 orang, yang gotong 4 orang atau 6 orang. Mayit ngomong lagi, saya pakai kendaraan apa ini mahal banget kendaraan ini, enak amat kendaraan ini dipakainya ya, masya Allah. Padahal keranda, tapi perasaan mayit itu yang bagus kayak dipakai, kayak dimasukin ke kendaraan yang paling bagus lah gitu. Ya Allah. Sambil dia mengatakan kalau mayit itu bagus, dia ngomong qaddimuni, qaddimuni, segera cepat bawa saya ke kuburan, cepetan gitu. Pengen buru-buru dikuburin. Kenapa? Dia sudah tahu di kubur itu ada yang menyambut dia. Kalau mayitnya bagus, qaddimuni, cepetan saya dikubur, ini sudah banyak yang nyambut saya. Kalau mayitnya bagus. Tapi kalau mayitnya jahat, mayitnya orang soleh, bukan orang soleh, apa kata dia? Fa aina tadhabun, mau dibawa kemana saya ini? Mau dibawa kemana saya ini? Takut dia dengan kuburan itu. Subhanallah, begitu dikuburkan, baik mayit baik maupun mayit yang jahat tetap dikuburkan. Begitu dikuburan, selesai penguburannya, yang ngubur pulang masing-masing ke rumahnya, si mayit langsung didatangi 2 malaikat tadi. Langsung si mayit didatangkan 2 malaikat, Munkar dan malaikat Nakir. Ngapain? Nanya si mayit itu. Ditanya tuh, ditanyanya, bari pertanyaannya pun pertanyaan yang bukan seperti pertanyaan manusia. Kalau mayitnya soleh, mayitnya bagus, rajin ibadah, malaikat nanya pun dengan sopannya. Nah, bukan dengan keras ya. Kecuali malaikat yang tadi itu yang jelek orangnya, yang jahat, itu mau kerasnya manrobuka. Kalau mayit yang bagus mah manrobukan siapa tuh. Bahkan katanya kalau mayitnya bagus mah itu yang mengelilingi si mayit itu dikelilingi oleh amal-amal saleh, sehingga malaikat mau nanya pun mah repot. Kenapa? Banyak yang pendampingnya yang dampingin mayit itu, sholatnya mendampingin dia, sholat puasanya mendampingi si mayit itu, infak sedekah jarinya mendampingi si mayit itu. Jadi kelilingi oleh amal-amal soleh. Bahasanya kalau malaikat mau nanya, kok gimana nanya di sini banyak banget amal solehnya. Nah itu ribet, nggak ada celah. Ya, kata sholat jangan ditanya dia, gua nih sholatnya. Jangan ditanya dia, nih gua zakatnya. Jangan ditanya dia, gua nih, kata amal-amal soleh galak sama malaikat. Gua mah tugas doang, kata malaikat. Gua mah tugas tanya doang gitu. Emang gua tugas gua. Ya tapi jangan macam-macam loh. Jadi ancam amal solehnya. Itu kalau amal baiknya orang yang bagus. Nah inilah perjalanan manusia ya.
Ternyata orang itu hidup di dunia nggak lama, satu saat akan meninggal dunia juga ya. Dan kalau sudah meninggal dunia, itulah tadi ada kewajiban orang yang hidup walaupun dia sudah meninggal dunia, tetap ada kewajibannya. Itu tadi memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya dan menguburkannya. Insyaallah kita lanjut dengan memandikan mayit seperti apa, membungkusnya seperti apa, menyolatkannya seperti apa. Insyaallah nanti kita lanjutkan berikut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Jadi saya pernah dengar cerita ada orang meninggal. Ya. Cuma memang orangnya ini secara lingkungan bermasalah. Artinya berperangai yang buruk lah di lingkungan itu. Sampai kan biasanya tentu ada yang tukang mandiin gitu ya. Ya. Kan nggak semua orang mau mandiin. Ya. Sampai yang mandiin itu nggak mau mandiin kan. Itu kalau kayak gitu gimana? Sebenarnya ya kita yang nggak biasa mandi juga. Ya pertama juga kita nggak suka, terus kedua tapi ada kewajiban itu gimana? Tetap kewajiban, tetap wajib dimandiin. Walaupun si mayitnya itu nggak bagus, bahkan ada cirinya nggak bagusnya ketika mau dimandiin, sehingga yang mandiin nggak mau. Kenapa? Ada ciri pada orang itu karena nggak bagusnya. Tetap walaupun demikian wajib dimandiin, walaupun mayitnya nggak bagus lah bahasanya, tetap wajib dimandiin selagi dia masih tadi beriman, walaupun nggak sholat. Kan dia pernah syahadat kali gitu ya, orang udah syahadat masih iman kan, tapi sholat kagak, badu malahan. Mandiin ada tanda ciri-cirinya tuh, hingga mandiin, malas mandiin begini nih, ada nggak bagusnya lah gitu. Tetap kalau nggak dimandiin dosa tuh orang itu, wajib tetap mandiin. Hah? Orang kampung dosa. Orang sekampung so dosa. Kalau nggak dimandiin satu pun nggak dimandiin dosa sekampung itu. Karena tetap manusia, walaupun kayak begitu keadaannya, tetap manusia, apalagi disebut orang Islam dia. Lain lagi dengan orang bukan Islam ya, dengan ada kewajiban. Karena udah orang syahadat pun pasti udah Islam, tetap berkewajiban. Jangan dilemparin kayak empang. Iya, emang lele lagi. Iya, nih ngempanin lele aja dah. Apa di dunia juga sholat kagak apa kagak gitu. Nggak begitu, tetap wajib dimandiin. Ya. Apakah ada seseorang ikut berperang, cuman meninggalnya itu nggak hari itu juga, Yeah. dia sekian bulan dari akibat perang itu disebut syahid. Yang disebut syahid itu ketika perangnya meninggal dunia, langsung meninggal di medan perang, bukan sudah pulang. Tapi dia kan kena senjata perang itu, makanya masih lama nggak langsung meninggal. Iya, berarti kan udah pulang dari medan perang, jadi rumah bahasanya kan. Walaupun tadinya perang sampai tangannya putus misalnya, kakinya putus, cuman nggak meninggal di saat perangnya, meninggalnya udah di rumah. Itu sudah selesai perangnya, berarti itu meninggalnya tetap bukan termasuk syahid. Yang syahid mah ketika perang, mati di medan perang gitu. Kalau udah di rumah mah nggak termasuk syahid, karena udah di rumah, udah selesai perangnya. Hah? Apa? Itu tadi kalau orang melahirkan meninggal dilahirkan sakit, tenggelam sakit. Ya. Kalau kondisi tabrakan, posisinya ini mabuknya. Oh. Gitu. Jadi tabrakan meninggal mabuk posisi saya juga bukan kan gitu. Betul. Yang disebut syahid itu
orangnya orang beriman. Bukan setiap yang tabrakan mati syahid. Ya kalau yang matinya orang mabuk mah kan bukan dari beriman orang mabuk mah. Jadi tetap itu mah mati konyol gitu, bukan mati syahid. Mati lagi mabuk. Ya. Mereka aja tenggelam, ini mabuk kan gitu. Iya. Yang syahid itu yang beriman orangnya, yang rajin ibadahnya lah gitu. Tapi meninggalnya begitu. Tenggelam atau kebakar atau kecelakaan, dia memang orangnya ahli ibadah gitu, orang beriman tetap matinya syahid. Sama juga orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, kan orang meninggal hari Jumat syahid juga. Tapi yang mana? Yang sholat, yang beriman. Kalau yang nggak sholat, ya nggak syahid walaupun matinya hari Jumat. Gitu maksudnya. Catatan dia beriman, dia rajin ibadahnya. Meninggal pas hari Jumat, mati syahid. Gitu. Kalau orang nggak sholat, nggak iman, nanti hari Jumat ya nggak syahid lah. Itu sama dengan hal begitu. Namanya syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Gitu. Kalau yang tadi itu syahid dunia akhirat. Kalau tadi syahid dunia saja. Iya. Masalah laki-laki nggak boleh pakai emas dari laki-laki nggak boleh pakai emas. Iya. Perempuan itu dalilnya apa? Dari hukum gimana sih? Kenapa laki-laki boleh, perempuan laki-laki nggak boleh, terus perempuan boleh? Apa itu ya? Dan itu kalau misalnya kita pakai cincin, ya cincin itu kalau bukan emas aslinya itu, Iya. ini sepuh. Nah, sepuh itu termasuk emas bukan? Sepuhannya apa bahannya? Emas. Oh enggak. Yang nggak boleh itu sepuhannya dari emas. Kalau sepuhannya sepuh biasa walaupun kuning tetap boleh. Kalau sepuhannya dari emas, dia nggak boleh campur dengan emas. Kalau sepuhan cuma yang kuning doang, bukan dari bahan emas, boleh. Biar kuning mau ya, tapi bukan dari emas boleh. Nah, gitu. Itu kenapa laki nggak boleh, perempuan malah boleh? Emang pakaian namanya. Pakaian perempuan laki harus beda. Itu memang khusus buat perempuan. Emas khusus buat perempuan, sutra khusus buat perempuan. Karena itu memang perempuan mas senangnya sama yang indah-indah gitu. Jadi kalau laki bukan nggak senang sama indah-indah, tapi memang perempuan memang apa namanya kudratnya gitu ya. Emang yang begitu ya. Senangnya ya kan gini aja deh. Nggak jauh-jauh contohnya sama kita sama istri kita aja. Banyakan mana pakaian kita dengan pakaian istri kita. Wah. Rata-rata ya banyakan suami istri. Banyakan istri lah. Iya. Kalau kita punya peci paling banyak 3. Iya. Buat sholat nih peci paling banyak 3 tuh. Tapi perempuan kerudungnya berapa? Nggak ada yang punya kerudung 3. Orang setiap baju warna ini kerudung yang harus lagi. Yang nyicil juga begitu lah. Gitu ya. Kalau kita paling sakit pakaian setahun 2-3 kali. Perempuan bisa sebulan sekali dan sebagainya. Itu memang perempuan begitu gitu. Jangan heran gitu. Kalau memang pakaian perempuan lebih banyak ya nggak heran. Begitu perempuan lah. Gitu. Yang ada bulan ada. Iya. Pengajian kan macam-macam. Wallah alam besar. Subhanallah lakal ya Allah ya Maulana wa salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم يسر ولا تعسر واختم لنا بالخير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.